Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan malam Alkitab pada saat ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, ucap syukur kami karena nafas Allah lah yang memberi kami kehidupan hingga saat ini. Ya Bapa, kami akan masuk dalam firman Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Untuk waktu-waktu ini kiranya kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui firman pada saat ini ya Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon urapan dari sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Nah, renungan kita pada malam hari ini adalah dari Galatia 6 ayat 11 sampai 18. Galatia 6 ayat 11 sampai 18 di bawah perikop peringatan dan salam. Beginilah bunyinya. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Latar belakang nats ini adalah situasi di jemaat perdana Galatia, di mana jemaat Yahudi saat itu memaksakan jemaat yang non-Yahudi supaya melakukan hukum Taurat termasuk sunat, sebagaimana Kejadian 17 ayat 1 sampai 14. Padahal mereka yang disunat tidak memelihara hukum Taurat, tetapi malah memaksakan jemaat non-Yahudi mesti disunat lahiriah sebagaimana mereka dapat, sehingga mereka dapat bermegah, yakni bahwa dengan bersunat tidak mesti mengimani penyaliban Yesus. Dalam situasi seperti itu, Paulus mengingatkan jemaat Galatia tentang nubuat dalam Yeremia 9 ayat 25 sampai 26. Serta surat Ibrani 8 ayat 1 sampai 13 yang memberitakan bahwa hukum Taurat termasuk di dalamnya sunat telah digantikan oleh iman kepada Kristus. Sehingga dengan beriman kepada Kristus umat diselamatkan dan dituntun Roh Kudus memiliki buah roh sebagaimana dirincikan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi Paulus mengajarkan baik bersunat ataupun tidak bersunat itu tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi pertanyaannya bagi kita saat ini adalah bagaimanakah tanda-tandanya supaya menjadi ciptaan baru? Saudara-saudara, jikalau kita membaca dan mempelajari nats Galatia 6 ayat 11 sampai 18 ini serta nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, maka kita akan menemukan paling tidak ada 3 tanda-tanda menjadi ciptaan baru. Yakni yang pertama, yaitu menyalibkan diri dari dunia. Sebagaimana ayat 11 sampai 14. Saudara, tentang bersunat, Paulus memperingatkan dengan tulisan tangannya dan dengan huruf-huruf besar pula bahwa Kristus telah membebaskan anak-anak Allah dari hukum Taurat, termasuk bersunat. Galatia 5
ayat 1 berbunyi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan dengan kalimat tajam, Paulus memperingatkan bahwa yang terpenting bagi orang Kristen adalah menyalibkan diri dari keinginan dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah menghidupi iman Kristen, sebagaimana ayat 15. Paulus menguatkan jemaat supaya tidak tersesat oleh pengajaran-pengajaran palsu, sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Dengan demikian, orang Kristen saat ini silakan saja mau disunat atau tidak, itu tidak ada artinya apa-apa. Tetapi menjadi ciptaan barulah, sebab Kristus telah membebaskan anak-anak Allah dari hukum Taurat. Sehingga yang terpenting bagi jemaat Galatia adalah menghidupi iman Kristen, yaitu dengan mati terhadap dosa, pikul salib, dan menyangkal diri. Lalu tanda-tanda yang ketiga untuk menjadi ciptaan baru adalah memberi dipimpin Allah. Ayat 16 sampai 18. Sebagai orang Kristen sejati, hendaknya kita memberi diri dipimpin supaya Allah menyertai roh kita, sehingga ketika kita masih di dunia, kita boleh menikmati hidup dengan damai sejahtera, diberkati, dan bersedia berkorban dalam melayani sebagai pertanda bahwa kita adalah ciptaan baru. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tentang ada 3 tanda-tanda supaya menjadi ciptaan baru. Kiranya firman yang disampaikan boleh menghibur dan menguatkan setiap pemirsanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Dalam menit-menit ini Tuhan membolehkan kami boleh ada dalam firman Tuhan. Ucap syukur kami untuk waktu yang Tuhan berikan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan para pemirsa dan pendengarnya boleh Tuhan berkati seturut belas kasih Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.